A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Alhamdulillah. Pemirsa, ketemu lagi sama kita di Fajar Berkah Pasti Pasti berkah. Masya Allah, suaranya benar-benar bikin adem ya kali ini ya. Iya, betul banget nih buat pemirsa semuanya ya. Dari episode-episode yang tadi ya, segmen-segmen Segmen tadi tadi, ya, mungkin udah apa banyak tuh? banget juga ya pelajaran, dan kita udah nanya banyak banget Kak Ririn. Itu bukan pertanyaan lagi ya Pak Ustadz. Ya, Sampai siap. Pak Ustadz ngejelasin berulang-ulang ya. Tapi kata Pak Ustadz juga jangan malu buat bertanya. Oh iya betul. Oke, aku yang salah lagi berarti. Oke, jangan malu nih buat tanya-tanya, buat pemirsa juga jangan malu-malu. Gak malu-malu, dari tadi udah numpuk ini pertanyaan iya, dari apa pemirsa. tuh? Boleh nih langsung aja ditanyain ya. Ini dari Kak Rini ya, boleh ditanyain itunya pertanyaannya Kak? Pak Ustadz katanya tuh, apakah memakan harta yang tidak halal dapat menimbulkan rasa bersalah dalam diri? Jika orang itu tidak merasa bersalah sama sekali, berarti apa yang salah nih Pak Ustadz? Bingung ya, aku juga Ya, bingung siap, nih siap. apa yang salah. Nah, betul. Sangat betul sekali ketika orang memakan sesuatu yang tidak halal, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka pasti tidak akan pernah ada ketenangan di dalam diri. Itu sudah pasti. Kecuali tadi, ketika seperti kaca itu kan cermin ya. Iya, Nah, betul. Ketika semakin lama kena debu, maka akan semakin tertutuplah cahaya. Nah, di sanalah orang tidak akan merasa bersalah karena semakin sering dia melakukan suatu kesalahan. Udah lama berarti ya, udah numpuk. lama. Makanya ketika kita melakukan suatu kesalahan, ibarat ada debu, tolong istighfar itu bersih. Sehingga hati kita itu kan seperti cermin. Nah, cermin ketika masih ada debu, diusap, ada tembus lagi cahaya Allah. Itu. Ketika ada kesalahan, melakukan suatu kesalahan, kita istighfar lagi, berdoa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bercahaya lagi hati kita. Maka pasti dia akan merasakan, dan akan ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan kita, kan ada malaikat ya. Ada malaikat dan ada setan ini sih. Ada yang ada dalam diri dekatnya, di dalam diri pribadi kita akan menunjukkan kepada jalan yang benar. Membisik kita menjadi sesuatu yang Rajin-rajin beristighfar mungkin ya Banyak Pak Ustadz ya. harus banyak istighfar. Karena manusia itu nggak luput dari kesalahan. Iya, Al betul insan mahalul khata wa nisyan itu. Iya, Berarti betul. kalau kita udah merasa kita nggak berdosa nih, berarti kita tuh justru harus makin banyak istighfar ya Nah. Pak Ustadz, bukannya malah makin lupa Ya, ya. justru. Semakin kita merasa tidak punya dosa, semakin banyaklah dosa menumpuk di dalam diri. Auzubillahi min zalik Masya ya. Kadang Allah. aku juga Pak Ustadz kalau lagi lalai tuh lalai banget Pak Siap. Ustadz. Kayak pengen ini ya, pengen apa ya, gimana, pengen membersihkan diri gitu rasanya tuh. Siap. Bersihin. Iya, Dibersihin. dibersihin Dengan hatinya ya. istighfar kayaknya harusnya tuh Salsa ya. Cukup ya, kita lanjut lagi nih pemirsa, udah gak sabar mau Nih, nanya-nanya katanya lagi. tuh ada dari Bu Mariati di Cipaganti katanya. Pak Ustadz katanya tuh, apakah memakan harta yang tidak halal dapat merusak kesehatan fisik seseorang Pak Ya. Ustadz? Sekali lagi, ketika jiwanya itu sakit, itu bakal berimplikasi kepada fisiknya juga. Tadi kan ada keterangan al-aqlu salim fi jismis salim. Salim. Ketika jiwanya itu sudah terganggu, maka fisiknya juga akan pasti terganggu. Dia akan banyak ulang diam Bengong, diri, ya, iya, bengong. dia berpikir. Tapi orang lain tahu dia itu banyak berpikir bagaimana cara penyelesaiannya. Sehingga dengan banyaknya pemikiran pasti akan berimplikasi pada makanan-makanan atau kepada kesehatan tubuh.
karena apa? Tidak ajeg, tidak ajeg. Dia tidak fokus. Tidak dalam berprinsip pikirannya. mungkin atau bagaimana Pak Tidak Ustadz? tidak fokus karena tetap hati itu tidak bisa dibohongi. Iya betul. Hati itu nggak bisa dibohongi, Gak bisa ya Pak nggak Ustadz? bisa. Ketika mengatakan oh ini hartanya bagus, iya ini halal, oh iya halal, hati enggak. Hati ini akan menolak, hati enggak, kamu itu berbohong. Ini harta sebetulnya harta milik orang lain. Pergolakan batiniah itulah yang mengakibatkan dia tidak akan tenang dalam hidup. Berimplikasi kepada makan, cara pola hidup, ya itu akan menjadi fisiknya menjadi tidak baik, ya sakit di sana. Sakit ya, Sakit ya. astagfirullah. Nah, Berarti gimana kan? Pak Ustadz, Siap. Pak Ustadz tadi kan pasti hati itu berkata lain ya. Siap. Tapi apakah itu termasuk dosa? Misalnya Pak Ustadz kayak kita dalam hati ngedumang enggak ini tuh enggak halal gitu. Apakah itu termasuk dosa atau gimana Pak Ustadz? Yang mananya? Yang Mana masalah nih? hati ini Pak Ustadz. Masalah hati. Iya. Nah, istibta kalau baka wal abstaka, hati itu akan nanti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahkumu bidawahir wallahu yatawalla sarair. Yang akan dihukumkan oleh kami itu oleh Rasul adalah yang kelihatan. Masalah hati nanti dipertanggungjawab di hadapan Allah. Serem ya ini. Makanya tetap hati kita juga harus juga di-manage. Ada kata-kata gimana? Qalbun salim, hati yang lurus. Tapi kan teoritis kadang-kadang ya hati kita itu yang bisa memanage hanya diri kita. Iya betul. Hanya diri kita, bukan orang lain. Orang lain itu hanya memberikan jalan. Ini jalannya nih A, B, C, D. Nah, ini jalan lurus begini. Tetapi yang menentukan adalah tetap kita. Tidak boleh orang lain intervensi terhadap hati kita. tuh, Masya Karena Allah. aku kira tuh kalau misalnya seenggaknya nggak terucap di lisan gitu, kayak di hati tuh kayak kadang udah nahan-nahan, aku kira tuh nggak dosa loh Pak Ustadz. Nah, ya nanti Aduh, ada itu lebih pertanyaan. bahaya mungkin ya Pak Ustadz ya. Nah, sebetulnya ya tadi yang dihukumkan itu secara fikih. Artinya fikih itu yang terucap, yang tergerak, yang dibentuk, yang kelihatan aja. Mata hatinya tetap harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah. Waduh, jadi makin deg-degan ini ya. Harus bersih ya, Ya, entah dari ya. lisan, dari hati. Ya, Semuanya harus bersih tuh Tasya. Betul, tapi susah banget ya kalau Sangat, manusia tuh sangat pengen susah. bersih kayak gitu tuh. Sangat susah. Dan kita tidak boleh ke arah sana. Itu akan menjadikan kita semakin tidak ada inovasi dalam kehidupan. Tidak mau hidup intinya. Iya, betul. Mungkin lebih ke berjuang sebisa kita aja gitu ya Pak Ustadz. Berjuang i'malu fakulun muyassarun lima khalaqal li ajli. Bergerak saja. Nah, tetapi tadi banyak pertanyaan bergerak terus nanti akan disesuaikan dengan takdir kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita berdoa, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mungkin kita lanjut tanya lagi nih Siap. dari pemirsa ya. Ada dari Ibu Rini katanya, apa sih balasan untuk orang-orang yang suka makan hak orang lain? Ya, sebetulnya ini udah jelas berkali-kali diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai ayat. Yang tadi bahwa ketika kita memakan sesuatu yang tidak halal, memakan hak orang lain pasti akan mendapatkan sanksi yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Saufa nuslihu wa nuslihi naro tadi. Allah akan memasukkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min Zali. Nah Pak Ustadz nih ada lagi nih satu lagi dari Ibu Puji di Bale Endah katanya nih, Pak Ustadz, adakah doa atau amalan untuk menghindarkan kita dari harta yang tidak halal? Sebetulnya tidak ada doa khusus ya. Tidak ada. Tidak ada doa khusus. Al-Fatihah itu 5 qiraat lahu. Al-Fatihah itu dibaca untuk sesuatu yang kita maksudkan. Nah, bahkan mohon izin, bahkan ketika perjalanan salah satu katibnya Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Bilqis hanya membaca Asmaul Husna. Nah, jadi apa saja yang ada di dalam Al-Quran diiktikadkan dengan cara meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal tadi membaca surat Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu dibaca untuk sesuatu yang kita maksudkan. Dijauhkan dari sesuatu, nanti misalnya diberkahi ya pakai apa. Terus rajin-rajin Ah, ya, rajin. saya. Bahkan yang aku anggap gak dosa karena udah nahan-nahan di hati aja, ternyata itu masih tetap dosa ya Pak Ustadz ya. Minimal ada Allah. 25 iman. Selemah-lemahnya iman minimal. Iya, seru banget ya Kak Ririn. Siap. Kayak, Insya Allah. buat pemirsa semuanya nih yang mau ikut tanya-tanya juga, boleh langsung aja di kontak di 081394477912 dan jangan kemana-mana karena di segmen berikutnya pasti kita bakal doa bareng lagi ya Kak Ririn ya. Jadi buat pemirsa semuanya tetap di Fajar Berkah, pasti Pasti berkah. berkah.